Di siang hari ini di obrolan UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan owner dari Cece Icel dengan Bapak William Halim, dan topik kita di hari ini meraup cuan dari cemilan. Nah, kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak William. Iya, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak William? Baik, Bu. Oke, mikrofonnya. Oke. Memang selalu bermasalah kayaknya mic 2 ya. Oke deh. Di siang hari ini kita bicara tentang meraup cuan dari cemilan. Nah, sebenarnya cemilan apa ini yang ada dijual saat ini, Pak William? Kalau untuk saat Iya, ini, mic-nya. Iya, mohon maaf Pak, sebentar ya. Kita ini dulu, mungkin ganti mic yang ketiga mungkin deh. Oke. Pak William, mohon maaf sebentar, mikrofon kami kayaknya bermasalah. Kita ke mic yang ketiga saja. Oke, bisa. Oke deh, baiklah. Sudah Pak? Oke. Aman ya Pak ya? Iya. Baik, Pak William. Ini cemilan apa yang dijual saat ini? Boleh diangkat untuk saat produknya? ini kami tuh punya produk bawang goreng. Bawang goreng? Iya, yang kemasan 100 gram. 100 gram. Iya. Ini produk kami ini yang awalnya yang pertama kali kami buat itu bawang goreng. Bawang goreng merah, bawang merah ya Pak Iya, ya? bawang goreng merah. Terus kami bawangnya itu biasanya kami pakai dari bahan dari daerah Bima ataupun dari Enrekang. Oh, kenapa alasannya pilih bawang dari sana? Alasannya itu karena kualitasnya lebih bagus dan lebih aromanya lebih wangi daripada bawang-bawang yang lainnya. Iya. Oke. Lalu ini kita tahu nih kalau bawang itu paling sering itu mengalami kenaikan harga. Nah, di pasaran Pak William biasa dapatnya harganya normal atau memang bervariasi juga sama dengan pembeli kami ya, konsumen juga? Iya betul, kalau harga itu memang sangat bervariasi. Jadi biasanya itu pintar-pintarnya kami yang caranya mengecek harga yang relatif lebih murah untuk dapat kita bersaing di lapangan. Iya betul. Karena kalau tidak pintar melihat dari segi harga juga, pasti kita kewalahan. Iya betul. Iya, apalagi kan biasa kalau musim-musim kemarau gitu agak mahal ya Pak, atau musim apa ini biasa mahal bawangnya? Biasanya di musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya relatif lebih murah daripada musim hujan. Oke, kalau bahan baku bawang merah itu sendiri, Bapak sudah punya memang langganan khusus untuk membeli bawang itu, atau memang tersebar saja, saya mau beli di mana saja lah orangnya? Biasanya kalau saat ini memang langganan lumayan banyak. Jadi biasanya belinya pindah-pindah, tergantung dari harga itu yang tadi yang relatif lebih murah. Ya ambilnya di situ, karena tidak bisa mengambil satu patokan harga saja yang monoton hanya dia saja begitu. Iya, oke. Di mana jualnya mie ini produk Pak saat ini? Kalau saat ini untuk di daerah Sulawesi Selatan itu sudah ada di Kendari sama Toraja, untuk di luar kotanya. Dan di Makassar sendiri, kalau di Makassar itu sudah ada beberapa swalayan yang kami masuki, dan kebanyakan swalayan sih yang kita mainkan. Oke. Kalau menitip di beberapa swalayan, nah berapa pack atau berapa toples? Saya lihat ini ada toples ini. Itu berapa Pak biasa kita dalam sebulan mungkin menyetok ya di toko atau swalayan itu? Kalau di swalayan itu biasanya kalau total keseluruhan itu mungkin ada sekitar di atas 100-an. Setiap bulannya Pak? Iya. Itu sudah rutin seperti itu. Oke. Itu kalau 100 gram tadi yang Bapak bilang itu yang satu pack itu harganya berapa Pak? Kalau yang 100 gram itu yang pack itu kami nitip pack itu Pak ya, coba angkat Pak yang tolong. Pack ini yang 100 gram ini harganya 18.000. Kami masukkan ke
swalayan ataupun di toko-toko. Oh begitu. Nah kalau yang di toples berapa itu Pak? Berapa gram tabe? Kalau ini toples dia itu 200 gram. Ini kita harganya 38.000. 38.000. Iya. 38. Tahan berapa lama Pak? Memang ada kadaluarsanya memang sudah ditaruh di sini. Iya betul. Kalau toples itu kita itu bisa sampai sekitar 12 bulan. Kalau toples. Kalau pots kemasannya ini biasanya tergantung. Biasanya kalau kemasannya biasanya mungkin ada kebocoran kah atau bagaimana. Biasanya kita lebih aktif untuk mengcek stok di toko agar kualitasnya tetap terjaga. Jadi ketika kami melihat kondisi barang sudah tidak begitu bagus, kami cepat tarik. Oh, begitu. Iya, karena biasanya itu kemasan pouch itu di pinggirannya ini kami kan biasanya tidak bisa mendapatkan ada kebocoran kah atau apa. Iya. Jadi biasanya kami melihat dari kondisi barang saja. Kalau memang sudah agak lembek atau hitam, mungkin ada masuk udara atau sejenisnya. Jadi kami biasanya langsung minta toko untuk ditarik atau ditukar. Begitu ya Pak ya. Itu Iya. salah satu yang ini ya. Oke. Pak kalau dari orang Sulawesi ada membawa tidak biasa oleh-oleh dari kita punya bawang ini ke luar? Biasanya kalau saya sih kurang paham kalau umpamanya dari orang bawa keluar ke daerah lain. Cuma kalau umpamanya saya titip di salah satu outlet di Makassar, itu ada di Jalan Sulawesi, toko cahaya oleh-oleh. Iya, itu yang masuk itu ada yang 200 gram pots. Itu pengambilannya dalam sebulan hampir rutin itu 22 karton. Wah. Iya, dia pengambilnya dua karton. 2 karton, mohon maaf, itu berapa di dalam isinya Pak? Sekarton isi 12 picis. Picis yang kayak begitu Pak ya, yang 100 gram ya. Oke. Jadi dia pengambilannya itu dalam sebulan biasanya 2 karton 24 picis. Iya juga sih. Ini sebenarnya solusi ya untuk ibu-ibu yang malas mengupas bawang. Iya betul. Oke. Pak, ini kan kalau kita lihat kan bawang dari Enrekang itu dan dari Bima itu agak pedis di mata lah. Iya betul. Itu tidak dipungkiri. Nah bagaimana pengerjaannya Pak? Itu kan ya susah-susah gampang sih sebenarnya ya kalau melihat hal ini. Nah bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Kalau awal-awal itu ya pastilah kita akan merasakan seperti itu. Iya. Tapi mungkin sudah terbiasa karena bawang ini sudah mau 2 tahun kami jalani. Iya. Sudah terbiasa lah buat saya. Oh, jadi tahun berapa Pak berdirinya ini 2003? 2023 kayaknya dia 2023 ini 2024. Iya. 2023 mulai 2022 ya kalau nggak salah. Iya. Awal 2023 kayaknya. Oh, awal 2023 Iya, berarti bulan setahun 3, ya. Bulan 3 bulan 4. Berarti setahun lebih ya, Iya. Pak ya, kira-kira ya. Kenapa Bapak mau usaha bawang goreng? Ini awalnya sih cuma iseng-iseng, hanya ingin mencoba karena dulu saya memang bidang saya bukan di sini. Tapi cuma ada masalah kondisi kesehatan. Jadi mencoba untuk mencari usaha, membuat usaha. Nah, jadi usahanya kita mencari untuk di rumah, buatnya di rumah. Jadi awalnya cuma beli per kilo-kilo saja bawahnya untuk mencoba. Per berapa kilo? Awal-awal ini berapa kilo Bapak biasa beli? Awalnya cuma sekilo 2 kilo. Sekilo 2 kilo dulu coba deh begitu ya. Betul. Itu pun juga tokonya juga masih toko-toko kecil-kecil lah. Yang gitu. Di tempat titip. Iya betul. Jadi lama kelamaan itu meningkat. Bisa jadi 5 kilo, bisa jadi 10 kilo. Jadi kita mencoba untuk ambil sekarung
habis, cepat habis. Karungnya ini yang jaring-jaring biasa itu ya Pak Iya, ya? betul. Yang Oh, iya. isinya 25 kilo. Oh 25 kilo, Iya. oke. Jadi sampai sekarang itu biasanya kita membeli satu kali itu mungkin sekitar 8 sampai 12 karung. Wow. Iya. Sekarang Iya, ini Pak, iya betul. siapa yang mengerjakan bawang itu? Bantukan siapa ini? Ibu atau ada karyawan nih Pak Iya. William? Kalau- Karena kan itu yang saya bilang agak susah sih sebenarnya. Dan Betul. ini produksinya setiap hari begitu Pak William? Iya, hampir tiap hari. Oke. Iya, hampir tiap hari. Boleh tahu berapa kilo sehari biasa dibikinnya? Sehari biasanya paling sedikit itu 30 kilo. 30 kilo. Iya, satu jadi karung. kurang lebih satu karung lah sehari kita produksi. Ah, Oke, dibantu sama siapa Pak? awalnya sih kami cuma berdua, hanya Iya. suami istri saja yang mengerjakan apa semua segala macam. Cuma kita punya niat itu juga ada salah satu bahwa kita ingin mempekerjakan orang supaya ibu-ibu yang maksudnya yang bisa mendapatkan sampingan apa semua segala Iya, macam. Ya, jadi kita mencoba untuk mengajak orang-orang yang di dekat rumah. Tetangga-tetangga Iya, diajak ya ibu-ibu yang nongkrong-nongkrong Iya, betul. daripada dia gosip ya sambil Gosip. kupas bawang sambil Iya, gosip. betul. Oh, iya iya. Mereka biasanya Iya. ada juga warung sambil kupas sambil jaga warungnya. Jadi begitu. mereka juga tertarik, mereka senang gitu. Iya. Nah, jadi kami mendapatkan orang untuk mereka kerjakan untuk mengupas. Aha. Jadi mereka mengupas, tinggal nanti kami yang mengelola selanjutnya sampai mengemas dan pemasarannya juga. Baru Bapak kami. William sendiri Iya. ya. Pak itu digaji juga mereka Iya, kami gaji juga. per kilo Pak? Iya, betul. Kita gajinya per kilo. Oh bukan per hari, pokoknya kalau kerjakannya 1 kilo ini gajinya sekian. Berapa boleh tahu Pak bocorannya sekilo? Kalau kami berikan biasanya 3.000 per 1 kilo. kilo. Iya. Oh, ya, oke. Tapi biasanya juga kita juga berbagi rezeki. Kalau memang lagi lancar Banyak-banyaknya banyak, lebih. ya kita kasih tips juga mereka. Jadi mereka juga itu senang lah. Gitu. Padat-padatnya untuk pembelian biasanya di waktu kapan Pak? Padat-padatnya itu waktu menjelang mau masuk bulan puasa. Oh begitu. Iya. Iya iya. Oh banyak Pak ya di sini Banyak. pesan ya. Iya. Oke. Jadi produksinya bertambah setiap bulan puasa itu. Iya, bertambah. Bisa berapa kilo per ini? Bisa 2 kali lipat itu kenaikannya. Iya. Kenaikan permintaan dan kenaikan harga juga mempengaruhi begitu Pak biasanya. Kalau harga, iya sudah pasti harga pasti naik. Sudah pasti naik. Terus permintaan juga naik, meningkat. Tapi kami punya harga tetap kita tidak naikkan. Oh harganya tetap begitu. Iya, tetap kita tidak naikkan karena kami sudah menghitung dengan angka kenaikan yang seperti itu. Kita membuat harga supaya ketika naik ataupun turunnya kita tidak goyang gitu. Iya, karena kan kalau umpama ya sekarang itu kan murah Pak. Nyetok Iya. tidak beberapa karung langsung begitu untuk ini. Oh, kalau itu sih kita ndak terlalu gila Nyetok ya. nyetok bahan dengan- pokoknya bawang itu ya. Iya, betul. Itu sesuai dari kita melihat dari segi pasaran. Kalau memang banyak permintaan ya kita berani stok. Karena kita menyetok juga kalau tidak ada permintaan juga kan percuma. Busuk ya Pak ya. Busuk, iya, pasti Ada rusak. ada penyimpanan khusus tidak Pak untuk bawang? Ini kan memang kalau dipikir ya umpama permintaannya kurang tapi stok barang bawang bahan bakunya itu banyak. Bapak punya tempat-tempat khusus untuk menyimpan begitu? Kita menyimpannya cuma hanya di depan pintu di garasi rumah. Dan itu harus dijejer Pak ya supaya tidak busuk ya, Tidak. ngendap begitu atau bagaimana? Pak? Biasanya kita cuma hanya bantu dengan udara.
Oh, Makanya gitu. siklus udara yang di luar itu terus berputar, makanya kita simpannya di luar. Iya. Karena misalkan kalau dia lembab dia busuk Pak ya. Iya, Ya seperti betul. itu ya Pak biasa Kalau ya. dia basah dia pasti cepat rusak. Oh gitu. Ada tidak ketentuan bawang yang perlu dipilih, harus besar atau harus kecil atau harus sedang untuk membuat bawang goreng ini? Biasanya kita memilih itu yang ukurannya itu tengah ke atas supaya bagian mengupas juga tidak kewalahan. Iya iya. Kita Iya. kan kalau biasa ada juga kecil-kecil ibu-ibu ya. Mohon maaf ini Iya. Pak William. Aduh susah aja kalau kecil dibeli baru mau Iya. iris-iris. Jadi memang Betul. ada ketentuannya Pak William ya. Iya, betul. Karena nanti ketika kita digoreng juga nanti dia tambah mengecil lagi. Oh iya Iya. juga Jadi setidaknya itu standarnya itu ya ukuran tengah lah. Tengah ke atas gitu. Milih juga Pak iya, di pasar ya. Betul, harus milih. Tapi kan biasa penjual bawang itu dia jualnya yang langsung satu karung. Pak William tidak bisa pilih atau memang harus Bapak William milihnya? Biasanya Atau pesan khusus memang? biasanya kita buka, biasanya saya buka, suruh buka, terus saya melihat yang bagian tengahnya apa semua segala macam. Kalau memang ukurannya saya lihat cukup bagus, ya saya ambil. Tapi kalau memang dibawanya dia umpamanya campur yang Iya. kecil begitu, biasanya saya tolak, saya nggak ambil. Iya. Begitu. Oke, baik. Pak William, saya belum tahu modal awalnya berapa ini dari usaha Pak William sendiri. Kalau modal awal kecil sih, karena kan kita kan mainnya pertama kan main sekilo 2 kilo. Jadi itu modal awal paling kan 50.000. Wah, Iya. hebat ya. Modal awalnya kan sekitar begitu, karena bawang sekilo kan anggap 30-35 ya. Ya rata-rata Pak ya. Rata-ratanya kan segitu. Iya, sekarang 28 kalau tidak salah ya di pasar Iya, per betul. kilo. Itu bawang Bima Pak. Enrekang itu kayaknya kecil-kecil ya Pak ya. Sekarang ya. Kalau enrekang sekarang iya betul. Jadi memang sekarang kalau Murah sekarang sih. 15.000 kalau tidak salah satu gantung. iya betul. Dia per kilo sekarang enrekang ada yang di bawah 10.000. Oh di bawah 10.000. Iya. Tapi itu kecil-kecil Pak mungkin Iya ya. betul, kecil. Bapak beli tidak yang kecil begitu Enggak, biasa? saya enggak ambil kalau kecil begitu. Saya Untuk di ambilnya rumah mau? tidak, kita memang enggak ambil kalau enggak yang mau, kecil Pak. begitu. Iya. Harus pilih juga Karena, kualitasnya ya. Susah nanti mereka yang mengupas. Ya, oh, dibeli alatnya. Iya, ada alat pemotongnya toh. Oh, jadi tidak repot mikiri. Masih sih, namanya kan di kerja pasti masih ada repotnya. Ada biasa tidak Pak kalau masuk ke dalam mohon maaf masuk ke dalam alat tersebut ada yang biasanya tidak terpotong dengan rapi begitu atau memang semua terpotong dengan rapi? Kalau itu pasti terpotong dengan rapi. Alatnya berapa Pak? Boleh tahu? Oh, alatnya murah. Murah. Iya. Serius Pak? Ini Iya. pakai tangan manusia atau ada memang listrik atau bagaimana itu alat tersebut? Hanya tangan saja. Kita Memutar, pakai, Pak? Iya, bukan, dia kayak seperti menggosok begitu. Oh menggosok, jadi ibu juga menggosok juga di rumah ini bawang? Biasanya saya sih yang karena ibu biasanya tidak mampu dengan dia punya mata. Dengan menahan rasa panasnya, pedisnya. Padahal kalau bilang itu harusnya ibu-ibu yang kerja ya Pak ya. Kalau Iya, betul. harusnya ibu-ibu yang kerja bukan bapak-bapak Iya begitu betul. ya. Cuma biasanya dari segi stamina nya mungkin ya. Iya. Dengan kondisinya mungkin yang tidak terlalu bagaimana, jadi biasanya saya yang Bapak yang kerja. iya saya yang kerjakan. Tangan Iya. heboh. Otot itu. Paling sedikit biasanya itu 30 kilo. Itu. Sehari Pak. Iya. Kita gosoknya seperti itu. Alat pemotongnya. Mohon maaf Pak, sampai jam berapa biasa kerjanya Pak? Kalau saya ngiris 30 kilo kurang lebih setengah jam lah. Wow. Iya. Kalah saya kayaknya. Karena dulu saya punya alat pemotong itu hanya sekitar hampir 30 cm panjangnya. Ya, jadi Mohon maaf Pak, bisa digambarkan itu alatnya supaya saya juga bisa membayangkan bagaimana Bapak mengiris bawang tersebut. Alatnya itu dia itu berupa kayak seperti hanya seperti kayu. Kayu panjang. Iya.
ada kakinya, ada alatnya. Kayak pemotongan pisang, mohon maaf ini. Iya, betul. Yang iris-iris pisang itu. Iya, Tapi betul. Bapak punya kecilnya seperti itu atau agak besar sedikit? Dia panjangnya kurang lebih cuma 30 cm. 30 cm. Lalu lebarnya Pak? Lebarnya paling cuma 10. Kalau 10 lebar. cm. Oke. Jadi setelah banyaknya permintaan, meningkatnya permintaan, jadi saya ganti lagi, saya tambah lagi alat pemotongnya sekitar yang 50 cm. Itu Bapak kerja sendiri? Iya. Tidak kasih sama orang Pak? Enggak. Kenapa Pak? Karena kalau mengiris itu enggak susah, gampang. Yang susah itu di bawang goreng itu mengupasnya yang susah. Mengupasnya yang Iya, susah. yang sulit itu yang waktu terbuang banyak itu di mengupas. Kalau yang selebih dari itu enggak. Gorengnya Bapak juga? Iya, saya. Ibunya? Ibunya nanti setelah selesai semua, dia yang bagian kemas. Oh, nimbang. Iya, dia nimbang. Kasih masukkan ke dalam pouch Iya, gitu betul. ya. Oke. Pak, ini saya lihat sudah dikemas dengan baik. Ada izin yang sudah keluar begitu Pak? Karena kalau kita jual ke market atau ke pasar atau kemana saja itu kan harus punya PRT, punya izin. Boleh dikasih tahu sudah ada izin yang diurus Pak? Kalau ini kita punya bawang goreng ini sudah ada IRT-nya, Iya. sudah ada halalnya juga. Oh ya. Iya. Kalau saya punya ini. Itu apa itu Pak? Ini namanya kacang langkoseng. Oh, ada juga kacang dijual. Iya. Oke. Ini kacang langkoseng ini baru sih kita buat, baru kita launchingkan waktu Kapan? tanggal 4 Oktober. 4 Oktober baru-baru ini. Iya. Berarti ini baru berapa hari ya? Oke. Betul. Ini 4 baru tanggal 4 ini sudah ada sekitar 3 swalayan yang kita masukkan. Tapi memang sih sebenarnya baru IRT yang ada. Halal. Kenapa? Kalau halal itu masih sementara proses pembuatan. Berapa lama Pak biasa itu kalau Biasanya urus sebulan PRT? kayaknya. Oh, sebulan kalau halal ya. Sebulan. Oke. Itu dibantu dari dinas apa Pak? Kan kalau urus-urus begitu kan kita harus ini ya, siap semuanya ya. Iya betul. Kalau ini saya dibantu dengan di salah satu kantor dinas UMKM di Jalan Petarani. Bapak bawa berkas, beliau Iya. yang uruskan. Betul. Dikabari Pak kalau sudah selesai seperti itu. Iya betul, dikabari. Kenapa Bapak tertarik ke Langkose? Saya melihat dari segi pasaran saja. Pasaran? Iya. Kenapa pasaran? Kalau Pak? pasaran saya lihat masih agak minim yang membuat kacang seperti ini. Gitu. Iya, jadi saya melihat pasarannya. Berapa Pak? Kalau ini yang 150 gram itu kami pasarkan itu 15.000. Itu Bapak yang bikin sendiri juga? Iya, betul. Atau ada bantuan lagi dari orang? Tidak ada. Ini dari saya sendiri. Berapa yang buat. kilo Pak sehari dalam beberapa hari yang launchingnya ini? Kalau dari tanggal 4 kacang ini saya sudah beli sekitar 24 kilo. 24 kilo dan itu habis dititip di Iya, mana? betul. Oke. Terus kalau jualnya juga di tempat Bapak di jalan mana ini, atau ada di rumah saja juga kita jual atau di swalayan saja Pak? Kalau kacang ini yang sudah masuk itu di swalayan Ektong di Jalan Sulawesi. Oh Ektong, iya oke. Keluarga Pak William? Bukan. Bukan. Oh, saya kira keluarganya Pak William. Oke, lalu Pak ya. Terus di Jalan Nusantara, Iya. Sumbo Opu oleh-oleh namanya. Oh, sebuah bola. Iya. Oke. Di sana ada Pak ya. Betul. Dijual juga. Harganya berapa lagi lupa saya tadi? Ini 15.000. yang 150 gram itu 15.000. Ada kemasan yang lebih besar Bapak biasanya? Iya, kalau Oke. ada yang 250 gram, ini kita pasarkan 25.000. Oke. Di Jadi swalayan. Bapak yang kerja sendiri semuanya? Iya, saya yang kerjakan. Wah, menarik bapak-bapak yang di dapur juga ada ternyata ya. Oke, Pak, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi
terkait dengan usaha Bapak sendiri ini. Yang Bapak geluti bagaimana kemasannya didapat, juga bagaimana untuk membuat kemasan itu menarik, desainnya seperti apa. Saya akan bertanya kepada Pak William. Sesaat lagi saya mau kasih dengar dulu lagu untuk pendengar kita juga Pak William. Dan yang mau bertanya silahkan, nanti kita akan buka line telepon di 0811 400 9250. Boleh juga menonton di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar dan juga berkomentar di Facebook Pro 4 RRI Makassar terkait dengan bawang goreng yang dijual oleh Pak William, dan juga ada kacang langkose yang dijual oleh beliau. Mungkin ada mau tanya-tanya bagaimana cara membuatnya, ya silahkan. Nanti kita akan terima telepon di 0811 400 9250. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Labuk niro soe turun ni kudani watuna ni
Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan. Nusantara Siang masih bersama Anda. Baik, kita masih bersama Pak William Halim. Beliau adalah owner Cece Icel. Ini saya belum tahu nih tadi apa atau mengapa Pak William memilih namanya Cece Icel. Kenapa Pak William? Oh iya, ini kalau nama merek kami yang kami pakai itu sebenarnya dari nama anak kami yang pertama, yang bernama Giselle. Giselle. Iya, jadi kita memotong bagian sedikit namanya, kita mengambil nama yang di belakangnya Icel. Oh begitu. Jadi Iya. namanya Cece Icel. Cece Icel. Karena betul. orang Cina jadi Cece. Iya. Oke. Betul. Cece berarti seperti kakak. Kakak ya. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi Bapak bercerita bahwa semua barang yang Bapak jual itu adalah Bapak sendiri yang Iya. membuatnya. Betul. Laki-laki kan jarang Pak mau seperti itu. Kenapa Bapak memilih untuk mengolah dan membuat ini sendiri? Apa Bapak tidak bilang gengsi deh laki-laki kok di dapur? Oke, silakan Pak William. Kalau untuk zaman sekarang mau gengsi-gengsian gitu kayaknya sudah ndak zamannya lagi. Nggak zaman media. Iya betul. Pokoknya di mana ada kemauan dan kita memberikan motivasi buat keluarga, terutama kepada kita punya anak, bahwa ya namanya perjuangan itu tidak pernah memilih status wanita ataupun lelaki. Yang penting yang niatnya mau berjuang, ya pasti dibukakan jalan lah. Iya, seperti itu prinsipnya Iya, Pak ya. betul. Jadi Bapak tidak perlu untuk gengsi-gengsian Betul. segala macam. Iya, Aduh, betul. baik. Selama keren. itu, namanya masih halal Iya. yang kita dapatkan dan kita punya hasil jerih payah sendiri, dan kemudian hari bisa lebih besar lagi. Ya. Setidaknya kita bisa bangga dengan kita punya diri sendiri, terutama nama baik anaknya kita sendiri juga itu bisa terbawa dengan sendirinya. Iya, Gitu. baik Pak William. Kalau bicara lagi terkait dengan produk yang Bapak saat ini geluti ya, UMKM-nya, itu kemasannya Pak, pouch-nya dapat dari mana? Terus desainnya itu siapa yang bikin? Terus di mana cetaknya? Boleh Pak diceritakan? Iya, jadi kalau umpamanya kalau hanya kemasan, ini kemasannya banyak sih yang terjual di beberapa toko di Makassar. Dan kalau soal masalah desainnya, kami berdua saja dengan istri yang mendesain, dan kita memberikan contoh kepada bagian pencetak. Dengan sedikit demi sedikit kita mengubah sebagus mungkin sampai saat ini.
Begitu. Selalu berinovasi Pak ya untuk Iya. produk ini ya, Betul. kemasan itu ya. Iya, dari bentuk desainnya saja dari awal banyak yang kita ubah apa semua segala macam. Coba kita melakukan dengan semaksimal mungkin dengan desain yang lebih bagus. Ya, jadi ada yang kadang kita tambah, ada yang kita kurangi. Sampai saat ini sering kita selalu melihat dari segi desainnya supaya tidak ketinggalan zaman. Iya, betul. Begitu. Oke, Pak William, kalau bicara terkait dengan usaha yang Bapak geluti sampai saat ini, Bapak pernah ikut event-event mungkin yang dilakukan atau pernah ikut pameran-pameran juga? Kalau itu sih untuk saat ini sepertinya belum. Belum ya? Iya, belum pernah kami menjalani namanya pelatihan apa semua segala macam. Cuma mungkin pada basicnya saya yang Iya. sebelumnya itu sudah sering melakukan perjalanan di lapangan. Jadi biasanya saya hanya sendiri yang memberikan pelatihan pada diri saya sendiri. Jadi belajarnya otodidak ini Pak ya? Ada otodidak, ada juga dari segi pengalaman. Pengalaman. Karena, iya. Pengalamannya dari mana Pak? Pengalamannya dulu kan pernah sempat jadi pegawai, pernah jadi salesman. Begitu. Iya, salesman di beberapa perusahaan yang cukup terkenal juga. Dari situ sering bertemu dengan outlet semua segala macam. Jadi ngomongnya sudah biasa marketing lah kayak bagaimana begitu. Jadi ketika menjalankan usaha sendiri tidak canggung lah. Sudah terbiasa. Iya. Karena untuk menjual produk itu harus meyakinkan dulu ya konsumen untuk percaya sama produk kita ya Pak ya. Begitu betul, ya Pak ya. Betul. Harus kita meyakinkan sih. Kedua, kita menjaga kualitas yang utama. Kualitas. Ketiga, kita menjaga kebersihan untuk produk sendiri. Jadi ketika dimana seperti umpamanya ada didapat seperti sehelai rambut pun juga kita langsung ganti. Iya. Mohon Jadi maaf ini Pak William, mohon maaf. Itu biasanya ada seperti itu kejadian. iya, ada pernah sekali outlet itu komplain bahwa ada sehelai rambut. Jadi langsung kita suruh turunkan dari pajangan. Sorenya langsung kita tukarkan. Dari segi beratnya saja, kalau umpamanya ada yang komplain bahwa tidak sampai 100 gram, kita tukar. Begitu. Adakah Iya. seperti itu? Iya, biasanya Diperiksa ada. memang di gudang market tersebut Pak? Iya. Atau- Biasanya mungkin mereka coba-coba nimbang atau gimana, ya udah sampai 100 gram. Oh iya, mungkin juga dari segi yang bagian kemas mungkin namanya sempat ada terjadi kelalaian begitu. Sudah kita ganti. Diganti Pak. Iya. Setiap berapa bulan sekali Bapak mengecek untuk produknya? Biasanya 1 minggu atau 2 minggu sekali kita mengecek. Mengecek kondisi barang, mengecek sisa stok, apakah kurang atau tidak gitu. Begitu. Jadi selalu aktif untuk Iya, mengecek betul. Pak ya? Dan Supaya Bapak aktif. sendiri yang mengecek? Iya, kalau mengecek juga saya. Betul. Pak, itu kalau memasarkan apakah Bapak juga melalui media sosial ada biasanya Bapak terima? Atau WhatsApp begitu Pak William? Kalau umpamanya pesanan lewat WhatsApp biasanya ada. Nomornya berapa Pak? Boleh tahu? Nomor Iya, saya. boleh nomor untuk pemasaran produk Bapak. Kalau biasanya di nomor saya itu di 089 66 505 8097. Boleh ulang Pak? 089 66 505 8097.
Oke, baiklah. Jadi kalau mau pesan boleh langsung ke Bapak begitu ya? Iya, Ada boleh. diskon tidak ya kayak begitu? Biasanya kalau pengambilan banyak biasanya ada. Kalau per pos enggak? Kalau per pos biasanya sih nggak ada. Harga normal. Harga normal, iya betul. Oke. Baik, Pak, kalau dengan mengolah bahan bawang ini, susah-susah gampang tahap menggorengnya. Berapa jam biasa menggoreng, Pak? Atau ada memang takaran-takaran pada saat menggoreng? Begitu? Kalau menggoreng biasanya itu kalau 10 kilo itu biasanya main-main sekitar 2 jaman. Dalam wajan yang besar? Iya, betul. Dia punya wajan itu ukuran 26 kayaknya. Ukuran 26 Besar, Pak. wajannya, iya. Dan itu dipakainya kompor bukan kompor yang biasa di rumah, tapi kompor mata satu begitu, Pak. Iya, Yang betul. 1000 mata orang bilang Iya, istilahnya. betul. Begitu, harus begitu, Pak. Uh-uh. Aduknya pakai tenaga itu, Pak. Harus selalu diaduk ya pasti ya supaya tidak gosong, Pak ya. Iya, betul. Harus terus diperhatikan. Iya. Nggak bisa ditinggal begitu kosong, betul. Jadi ya kalau kita mau minum ya harus memang tuh menggaruk tong juga di situ deh. Iya, Wow, betul. wow, panasnya Masya Allah. Apalagi sekarang Panas. musim panas. Iya, betul panas. Oh, Pak, ada ke pemerintah dan lain sebagainya biasa ada keinginan seperti itu, Pak William. Iya sih. Maju kalau, mau ya, maju mau ya, Iya, betul. Butuh Dan, modal ini begitu ya. biasanya kalau untuk saat ini saya yang sangat terkendala itu semestinya sih bukan di modal. Oh, tapi apa itu Pak William? Tapi terkendala biasanya hanya di outlet. Outlet. Iya, di outletnya. Karena kan outletnya itu bermacam-macam dan mereka punya sistem masing-masing itu berbeda-beda. Iya. Iya, kalau dibilang kayak seperti kita mau masukkan produknya kita itu biasanya ada beberapa outlet itu yang meminta kita punya pembayaran untuk produk baru. Enggak mengerti Kak Pak, bagaimana? Harus ada uang dulu ditanam di Iya, tempat kayak tersebut. seperti uang pendaftaran gitu. Oh, Iya. oke. Oh, ada seperti itu juga ya. Iya, dia minta ada biasanya minta biaya pendaftaran. Kalau umpamanya biaya pendaftaran memang sih ada Berapa yang biasa Pak? Boleh tahu kisarannya? ada yang sangat besar gitu, Bu. Jangan Miki kalau terlalu Iya. besar. Iya, Kalau modal makanya kecil tahu. iya betul. Jadi mundur Pak ya kalau yang modal begitu agak Iya, besar ya. Betul. Tapi Kalau- padahal kesempatannya banyak ya kalau untuk outlet itu menurut Bapak sendiri melihat dari sisi kacamata pedagang. biasanya kalau enggak semua sih Bu, memang biasanya itu besar minta pembayarannya, tapi barangnya kami itu sangat slow. Slow untuk Iya, penjualannya untuk ya. penjualannya. Jadi kami berpikir, aduh susah kalau umpamanya kita mau membayar sebesar itu dan penjualannya juga sangat kayaknya. Untungnya di kita- mana gitu ya. Iya betul. Padahal kita butuh modal untuk Iya. memutar kembali Jadi, ya Pak maksudnya saya ya. kalau umpamanya hanya mau ngomong untuk kepada mengharap dari segi pemerintahan, ya setidaknya mungkin bisa disampaikan kepada outlet-outlet tersebut bahwa Itu harapannya. kiranya pelaku UMKM ini setidaknya bisa diberikan keringanan untuk mereka bisa masuk dan bisa berinovasi masuk ke dalam outlet tersebut. Karena kalau umpamanya UMKM yang apalagi yang dikategorikan baru, otomatis dia sudah langsung kabur. Iya. Iya, karena ada salah satu itu outlet meminta biaya listing itu sampai 700.000 per item. Mohon maaf ini Pak, item bawang goreng toh umpama contoh. Iya, bawang Dan goreng itu tidak ditentukan berapa pouch begitu atau bagaimana ini yang Pak? 100 pots itu dibayar 700.000 per listing per produk. Jadi kalau umpamanya saya punya 3 kemasan,
Saya harus membayar itu 2.100.000. Kalau langkose, bawang goreng, bawang merah, sama bawang putih maksudnya begitu atau gimana Tidak, Pak? Saya mohon maaf. beda kemasan. Toples tersendiri, Pots sendiri. sendiri. Oh, jadi kalau 2 begitu? Jadi 1,4. Iya. Jadi ada outlet seperti itu? Ada. Pak William? Iya, ada. Aduh, Ada juga yang iya. 500.000 per item. Jadi kalau umpamanya saya punya produk ini 5 item, berarti saya harus membayar itu sekitar 2,5 juta. Ini dalam pots itu pun ada, kalau umpama 100 gram kemasannya, mohon maaf ini Iya. Pak William, ada 150 gram dan 200 gram, itu juga harus dibayar per seperti itu, 700.000. Betul. Wah. Iya. Wow. Tapi kalau kami punya umpama contoh ya, Pak William punya produknya tidak laku, dia mengambil atau Saya tarik. Bapak tarik bukan Iya. untuk dia. Nah, kita sudah Bukan. tanam modal di sana. Iya, betul. Oh. Jadi kalau umpamanya sudah saya bayar, terus umpamanya expire, saya tarik. Itu jadi beban saya. Makanya saya terkendalanya di situ. Kendala untuk pemasarannya Pak Iya, ya. betul. Tapi memang tidak semua sih outlet begitu. Ada yang cuma 100.000. Tidak apa-apa lah kalau umpamanya hanya 100.000, kita tutup mata masih bisa lah, masih sanggup lah. Iya, Tapi kalau yang ada yang sampai 500.000, aduh, berat. mungkin dia mengenakan itu karena tempat-tempat yang dipajang mungkin ya, Iya, seperti itu Pak betul. William ya, yang agak besar mungkin. Iya, betul. Space-nya jadi itu yang membuat kita harus membayar Iya, ya. betul. Cuma saya berpikir bahwa setidaknya mungkin bisa dibedakan lah kalau pelaku UMKM Iya. sama yang lain yang sudah Produknya besar. sudah besar ya. Iya, ya mungkin mereka sanggup lah gitu. Cuma kalau kayak seperti kita ini yang masih berumur jagung ini, Iya. Ya. masih berat lah. Iya, oke. Nah, Pak William, ini kesulitan sudah Bapak katakan tadi, ada kesulitan lain mungkin selain pemasaran, apalagi yang Bapak kendala dalam usaha Bapak yang digeluti ini? Kalau kendalanya sih cuma itu. Itu saja, Iya, jadi itu tidak ada cuma yang itu. lainnya, Yang lain enggak ada. tidak ada ya. Aman lah Aman. yang lain. Pak William, ini kalau dengan produk yang Bapak jual sendiri itu di medsos, saya tadi kan hanya by phone saja yang saya tanya dan WhatsApp, ada di medsos juga Pak? Kalau di medsos enggak, kita enggak main Nggak di ada medsos. e-commerce juga untuk menjual umpama enggak. IG, Facebook dan lain sebagainya, tidak ada. Oh enggak, iya. Mainnya di lokal saja. Iya, betul. Di lokal kewalahan saja, apalagi di medsos ya mungkin ya Pak ya. Iya, Tidak. betul. Karena waktunya juga untuk mau di medsos juga itu kayaknya sudah enggak ada. Iya, karena Iya. harus memang betul-betul harus Iya, ada betul. memanage ini Pak. Oke, Pak William, nih kalau bicara tentang suka duka dalam berusaha, tadi Bapak sudah menjelaskan. Kalau senangnya kapan nih Pak? Ini kan meraup cuan dari cemilan ya. Iya. Bagaimana itu maksudnya? Kalau dibilang suka dukanya pasti ada lah. Sukanya itu kalau ketika kita melihat stok di toko itu Habis. udah sampai sebulan sudah habis, wah kita suka gitu. Habis tahu, ah? cepatnya gitu. Iya ya. Jadi semangat gitu, kita Iya, tambah iya. jadi semangat. Di outlet yang banyak di pertokoan yang di outlet-outlet ini Pak, yang mana yang sering laku di tempat bawang atau penjualannya ini? Kalau swalayannya itu di Makassar itu yang paling laku itu di Satu Sama. Oh, sana Iya, paling sama banyak. Cahaya Oleh-oleh, Etong, itu yang hampir tidak pernah putus dalam sebulan sih. Iya tahu, alhamdulillah, syukur ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Pak William ini kan memanajemen keuangan. Iya. Bagaimana Bapak mengatur keuangan? Apa ini juga salah satu kesulitan?
yang dialami. Biasa Iya. begitu Pak, tidak Betul. bisa. Artinya kadang-kadang modalnya kita sudah deh ini hasil penjualan saya simpan dulu. Tapi biasa ada dadakan mau pergi makan rame-rame sama keluarga, mau pergi ulang tahun dan sebagainya. Iya, Iya. boleh dijelaskan Pak Betul. William. Kesusahan juga dalam hal ini mengatur keuangan. Kalau dalam segi keuangan biasanya saya memakai cara membuat manajemen keuangan, yaitu saya memberikan itu tugas untuk kepada istri saya. Oh, saya kira Pak Ya. William juga yang Oh, jangan. mengatur. Kenapa bisa Pak William? Kan laki-laki biasa lebih pintar atau kebalikan nih? Iya, jadi saya menyarankan ke istri saya, tapi saya ajar juga, saya mendidik caranya bagaimana, berapa yang harus disisipkan dari total omset Iya. untuk menyisipkan itu namanya keuntungan dengan modal. Jadi dari modal itu ndak kita pakai, ndak kita pergunakan. Jadi hanya dari segi keuntungan saja yang kita pakai untuk secara pribadi. Karena harus kuat kita punya administrasi untuk dalam segi keuangan ini. Karena kalau tidak, otomatis kita ndak bakalan bisa bertahan Iya. untuk menjalani lebih setahun ini. Iya betul. Itu yang Begitu. susah ya Pak Iya, ya. jadi setiap ada yang istri saya tidak mengerti, dia tanya ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi kita melihat dari segi pemasukan dalam sebulan berapa dan kita mengeluarkan dari segi keuntungan berapa. Itu Dan- sudah diakumulasi semua Iya, Pak ya. betul. Oke. Jadi semua pengeluaran dari segi biaya untuk biaya operasional itu kita sudah potong semua, terus kita sisipkan yang kita pakai berapa, yang kita modalnya berapa. Gitu. Oke. Baik, Pak William, tambah terasa sudah di penghujung acara kita, Oh, iya. Pak William. Mungkin apa yang perlu Pak William sampaikan kepada Pak orang-orang yang ingin juga membangun UMKM dan ya yang apa tipsnya untuk selalu ya jangan menyerah lah untuk membangun usaha. Kalau tips buat saya itu yang penting itu yang pertama itu jangan lupa berdoa. Oh itu, oke. Iya, berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Iya, berdoa dan berusaha. Karena bagi saya tanpa doa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak ada satupun jalan yang kita bisa tempuh tanpa doa. Seperti Iya. itu. Kedua itu semangat yang kita harus terus bangun. Karena jujur kadang-kadang di lapangan itu banyak Iya. yang dapat membuat mental kita itu menjadi jatuh. Iya. Kalau bukan kita yang Iya. memperkuat kita punya diri dan karakter, Iya. kita tidak akan bisa menghadapi dan melewati tantangan yang ada. Nah, seperti itu Pak ya. Iya. Yang mau usaha ada tips mungkin Pak? Iya untuk mereka. Kalau yang mau berusaha, silakan dicoba, Bu. Silakan kita mencoba Iya. dari kecil bisa akan menjadi besar. Kalau memang betul-betul kita serius dengan bantuan dari doa dan kita berjuang, pasti tidak akan pernah sia-sia. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak William Halim. Beliau adalah owner dari Cece Icel. Di topik kita obrolan UMKM meraup cuan dari cemilan. Mudah-mudahan usahanya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Iya, Bu. Dan Amin. kedepannya semakin maju, Amin. Pak William. Iya, Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Selamat siang. Iya, selamat siang, Bu.